Allah kirim salam dari Allah melalui malaikat. Ini salamun qalam min rabbir. Salamun qalam min rabbir. Dapat lambaian salam dari Allah. Salamun qalam min rabbir rahim. Allah ucapkan salam kepada penghuni surga. Ketika Allah ucapkan salam kepada penghuni surga, Allah pandang mereka dengan pandangan cinta, dan para penghuni surga pandang Allah dengan pandangan terima kasih. Enggak mau berkedip, ahli surga matanya memandang Tuhan yang begitu indah. Bila makhluknya mencipta laut indah, bagaimana penciptanya? Bila kita jalan ke gunung melihat pohon-pohonan indah, bagaimana penciptanya? Begitu. Bila kita memandang Ka'bah, begitu terharu mengasihkan, bagaimana memandang Rabbul Ka'bah. Maka orang di surga asik memandang Tuhan, sampai mereka lupa kenikmatan yang ada, yang begitu luar biasa diberikan. Lupa. Mereka asik dengan memandang keindahan Tuhan di surga, sampai akhirnya terhijabi Allah, tapi cahaya Allah masih berasa pada penghuni surga. Dan memandang Allah ini berbeda-beda, tergantung kita di dunia memandang Qur'annya. Kalau kita sering memandang Quran, sering memandang Ka'bah, sering memandang ulama, sering memandang orang tua, paling sering dia memandang Allah. Kita memandang ulama, itu akan menghantarkan kita memandang zat Allah. Bagaimana tidak anjingnya Ashabul Kahfi, cuman mandangin Ashabul Kahfi, orang soleh biasa bisa masuk surga, gara-gara tuh anjing memandang Ashabul Kahfi. Rahmat Allah kasih, masa kita yang memandang ulama masuk neraka? Insya Allah mandang ulama dengan pandangan ta'zim, penuh penghormatan. Itu begitu. Betapa asiknya orang di surga memandang Allah, disalam sapa Tuhan. Itu tidak ada kenikmatan di surga selain kenikmatan memandang zat Allah, meski kadar memandangnya berbeda-beda, tergantung ibadah di dunia. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini kiriman salam dari Allah melalui malaikat. Tafsir keduanya, salamun qaulam mir rabbir rahim, yang ucapin salam malaikat. Kata malaikat, wahai penghuni surga, Allah kirim salam mama sampean. Itulah makna salamun qaulan mir rabbir rahim. Tafsir kedua, seorang mufassir besar, Imam Muqatil dari kalangan tabi'in radhiyallahu ta'ala an, beliau menyatakan malaikat pada masuk ke surga dari berbagai pintu-pintu surga.
Lalu kemudian para malaikat mengatakan kepada penghuni surga, salamun alaikum ya ahlal jannah mir rabbikumur rahim. Wahai penghuni surga, Allah kirim salam sama sampean. Begitu. Jadi salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kirim salam kepada penghuni surga. Tafsir yang lain, salamun qaulam mir rabbir rahim, malaikat kirim salam, salamnya dari Allah. Tafsir pertama, langsung Allah ucap salam. Tafsir kedua, Allah kirim salam dari Allah melalui malaikat. Ini salamun qaulam mir rabbir. Salamun qaulam mir rabbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qala ta'ala salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun yaitu salam sejahtera sebagai ucapan daripada Tuhan yang Maha Penyayang, ayyusallimu alaihim qawlan, yakni mengucap salam oleh Allah atas mereka ahli surga, qawlan dengan ucapan, ayyaqulullahu lahum qawlan, yakni berfirman Allah bagi ahli surga, qawlan dengan ucapan salam. Warwiya an Jabirin radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, bainama ahlul jannati fi naimihim, pada di antara waktu adapun penduduk surga yaitu pada kenikmatan mereka, idh sata'a lahum nurun, tiba-tiba muncul bersinar berkilau bagi mereka oleh cahaya, farafa'u ru'usahum, maka mereka mengangkat akan kepala mereka, fa'idan rabbul izzati qad asyrafa alaihim min fawqihim, tiba-tiba Tuhan pemilik keagungan sungguh dekat atas mereka dari atas mereka. Faqala, maka Tuhan Rabbul Izzah berkata, assalamualaikum ya ahlal jannah, salam sejahtera atas kalian wahai penduduk surga. Fadzalika makna qaulihi ta'ala salamun qaulan mir rabbir rahim, maka yang demikian itu makna firman Allah Ta'ala, salamun qaulan mir rabbir rahim, salam sejahtera sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Fayanzuru ilaihim, maka memandang Tuhan kepada mereka ahli surga. Wa yanzuruna ilaihi ta'ala, dan mereka memandang kepada Allah Ta'ala. Wa la yaltafituna ila syai'in min na'imin
madamu yanzuruna ilaihi, dan tidak menoleh oleh ahli surga kepada sesuatu dari nikmat surga selama-lama mereka itu memandang kepada Allah. Fayansawna na'ima kullahu biladzati musyahadati jamali dzil jalal, maka mereka lupa akan nikmat seluruh nikmat dengan kelezatan menyaksikan keindahan Tuhan yang memiliki kebesaran. Hatta yahtajiba anhum, sehingga mendindingi oleh Tuhan dari mereka. Fayabqa nuruhu wa barakatuhu fi diyarihim, maka tinggallah cahayanya dan keberkahannya di rumah mereka. Hatta yarawnahu saniyan wa salisan, sehingga mereka memandangnya 2 dan 3 kali. Wa qila tusallimu alaihimul malaikatu min rabbihim, ada yang mengatakan mengucap salam kepada ahli surga oleh para malaikat dari Tuhan mereka. Qala Muqatilu, berkata Imam Muqatil, tadkhulul malaikatu ala ahlil jannati min kulli bab, masuklah para malaikat kepada penghuni surga dari segala pintu. Yaquluna, mereka berkata, salamun alaikum ya ahlal jannah mir rabbikumur rahim, salam sejahtera atas kalian wahai penduduk surga daripada Tuhan kalian yang maha penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Segini saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita mengkaji tafsir surat Yasin ayat 58 dari 83 ayat. Malam hari ini kita memasuki ayat yang ke-58. Ayat ini amat sangat menarik untuk kita renungi bersama. Kita maklumi surat Yasin itu saudara qalbul Quran. Surat Yasin itu jantungnya Al-Quran. Siapa yang baca Yasin pagi hari, Allah kasih mudah urusannya sampai petang hari. Siapa yang baca Yasin petang hari, Allah kasih mudah urusannya sampai pagi hari. Saking agungnya daripada surat Yasin. Sampai-sampai saudara, ulama menganjurkan nama kita. Siapa orang yang pengen dikabul dia punya hajat, saat dia baca Yasin, ulang-ulangilah salamun qaulam mir rabbir rahim 116 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim 116 kali. Udah 116, lanjutin sampai akhir, lalu minta sama Allah, ndak bakalan ditolak oleh Allah apa aja yang dia minta. Begitu saudara, saking agungnya surat Yasin. Baru 1 ayat 58 aja, belum ayat yang lain. Ini berbicara khasiat dari salamun qaulam mir rabbir rahim. Ulama menyuruh kita, kalau sudah sampai salamun qaulam mir rabbir rahim, untuk doa. Doanya begini, Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkan kami dari segala macam malapetaka dunia dan azab akhirat, dan selamatkan kami dari fitnah dunia dan akhirat. Di dalam Yasin fadilah tuh ada bacaan kayak begitu tuh. Yasin plus doa.
Malam ini setelah kita mengkaji betapa orang di surga itu bersenang-senang, mendapatkan berbagai macam kenikmatan, apa aja yang terlintas dalam benaknya Allah kasih, belum terucap di lidah, sudah Allah beri. Saking nikmatnya ahli surga. Di samping itu, segala macam fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada mereka ahli surga ini, saudara, yang terindah adalah satu ucapan dari Allah, satu sambutan dari Allah dengan sambutan salamun qaulam mir rabbir. Apa itu salamun qaulam mir rabbir rahim? Setelah mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan di surga, berbagai macam keridhaan Allah diberikan, tertingginya saudara, ketika Allah mengucapkan salam kepada penghuni surga, assalamualaikum ya ahlal jannah, sebagai ucapan gembira syukur diterimanya ibadah yang dulu dikerjakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga ibadah kita diterima Allah. Salam, Allah ucapkan salam, Allah ucapkan salam. Ini tafsir pertama. Sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, yang rumahnya di Madinah, menjadi salah satu terjadinya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak makanan dikit jadi banyak. Orang kalau pengen duitnya banyak, enggak habis-habis duitnya, begitu. Maka kalau ke Madinah tuh ziarah, namanya Masjid Bani Haram, namanya Masjid Bani Haram, tempat solatnya Rasulullah dari 50 tempat yang ada di Madinah. Masjid Bani Haram kira-kira dari Masjid Nabawi 4 kilo jarak. Di Syi'ib Bani Haram, perkampungannya. Disitulah rumahnya Jabir bin Abdillah. Kalau kita pengen duitnya nggak habis-habis, ke situ tuh sholat 2 rakaat, jangan enggak. Tahadus bin nikmah ke Madinah, yang mau kita ajak, yuk jalan ke rumahnya Jabir bin Abdillah ini. Hebat sahabat Nabi Jabir, banyak mukjizat Nabi pada Jabir dan keluarganya. Sayyidina Jabir bilang, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ahlul jannati fi naimihim, di saat dimana penghuni surga sedang menikmati kenikmatan surga, inna ashabal jannatil yauma
fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin al-araiki muttaqin. Lagi nikmat-nikmatnya ahli surga, menikmati jamuan-jamuan Allah di surga. Dia melihat kilauan cahaya yang amat sangat indah sekali. Cahaya, dia ngangkat itu, dia punya pala para penghuni surga. Keindahan cahaya yang luar biasa. Pada akhirnya dia bisa memandang zat Allah. Saudara, seorang muslim ahlus sunnah wal jamaah wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang teguh bahwa ahli surga, orang beriman nanti di surga bisa memandang Allah yang dulu disembah di dunia. Memandang Allah dengan mata kepalanya. Memandang Allah di akhirat. Wajib kita yakini. Al-Quran pada ayat yang lain menjelaskan, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah cemerlang pada hari itu memandang zat Tuhannya. Nanti kita bisa memandang Allah di akhirat. Di dunia nggak bisa. Kita pengen lihat Allah di dunia, nggak bisa. Mata kita nggak bisa, mata ini memandang zat Allah. Boro memandang zat Allah, mata ini memandang mata aja, yang asli kagak bisa kalau tidak ada cermin. Nggak bisa di dunia. Kecuali yang bisa memandang Allah di dunia satu-satunya makhluk, itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saat Isra Mi'raj dapatlah memandang zat Allah. Nabi doang. Nabi Musa nggak bisa. Baru memandang cahaya doang, langsung pingsan. Nabi bisa. Maka di dalam ayat surat Isra ayat 1, Syekh Nawawi Al-Bantani pada paparan innahu huwas sami'ul basir, tafsirnya sesungguhnya hamba Allah yang di Isra Mi'rajkan, huwas sami'u, dia mendengar firman Allah langsung, al-basiru, lagi melihat zat Allah secara langsung di dunia. Di dalam kitab Aqidatul Awam, gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyid Ahmad Al-Marzuki menjelaskan, wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa inhisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Sesudah Isra dari Mekah ke Palestina Baitul Maqdis, urujun lisama, Nabi Mi'raj ke langit, hatta ra'an nabiyyu, sampailah Nabi memandang Allah tanpa bagaimana.
dan Allah wajibkan solat 50 kali yang akhirnya menjadi 5 kali sehari semalam. Di dunia yang bisa memandang zat Allah hanya satu-satunya makhluk. Itulah kekasihnya Allah yang ulama sebut anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Nali, cahaya. Anda bisa mata ini memandang zat Allah, maka kita harus perantara. Kita disuruh memandang ulama, yang ulama itu memandang ulama, sampai memandang sahabat, yang sahabat memandang Rasulullah, yang Rasulullah memandang zat Allah. Memandang ulama dengan pandangan cinta akan melahirkan keberkahan yang luar biasa. Itu begitu hidup, saudara. Di surga nanti kita bisa memandang zat Allah di surga. Dan ini kenikmatan yang luar biasa. Dan bukan sekedar memandang, Allah menyapa ahli surga. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Salam sejahtera untuk kalian wahai penghuni surga. Satu kenikmatan, tegur sapa Tuhan di surga. Kenikmatan yang luar biasa. Di surga bisa memandang zat Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang itu kalau kita berbuat baik, benar, nanti dikasih surga dan dikasih tambahan dari surga. Apa itu? Memandang zat Allah. Memandang zat Allah, satu kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Dan salam dari Allah ini Al-Quran abadikan dengan bacaan ayat 58 surat Yasin. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ucapan salam dari Allah. Selamat, selamat. Makanya ulama minta selamat, minta selamat, minta selamat. Salam qala min rabbir rahim. Salam qala min rabbir rahim. Salam qala min rabbir. Salam qala min rabbir rahim. Ini kenikmatan yang tidak ada tandingan. Disapa oleh Tuhan yang dulu dia beribadah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu orang beriman yang tidak kelihatan oleh matanya, gaib. Nanti di akhirat, karena dunia tidak layak, tidak layak. Nanti di akhirat, moga kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Meski ibadah kita pas-pasan, enggak layak ibadah kita untuk surga yang abadi. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Paling banter kita punya umur
Di dunia 70 tahun, udah batuk-batuk. 70 tahun. 70 tahun tuh kalau dibanding 1000 tahun sehari di akhirat sama dengan 1,5 hari. Itu yang hidup 70 tahun sama dengan sehari setengah. Dibanding akhirat itu yang umurnya 70 tahun, jangan dia omong yang mati muda, jangan. Begitu. Begitu. Yang mati muda. Ada orang umur 30 tahun mati, muda apa tua? Hah? 30 tahun mati, muda apa tua? Muda. Ada orang umurnya 30 tahun belum nikah, muda apa tua? Ini bagaimana? Ente ini kagak jejak ini. Berubah-berubah. Begitu. 30 tahun belum nikah, muda apa tua? Tua. Udah tua belum nikah gitu. Tapi 30 tahun mati, ini bagaimana? Berubah-berubah. Jadi 30 tahun tuh muda apa tua? Tuh begitu. Bagaimana itu? Sudut pandangnya goyang-goyang. Itu kita hidup nih. Ibadah dari berojol sampai umur 70 enggak ninggalin ibadah. Ibadah mulu. Itu dibanding di akhirat cuman sehari setengah. Itu ibadah mulu. Bagaimana kalau enggak ibadah mulu? Dipotong umur balik 15, ya tambah dikit. Udah umur 15 ke sono masih bengal juga. Begitu. Insapnya baru marenan, ya tambah semenit paling lah. Lalu surga yang begitu abadi, ibadah kita pengen dapetin surga dengan ibadah enggak layak. Maka kata Bu Nuwas dijelaskan, ilahi lastu lil firdausi ahla. Tuhan enggak layak saya masuk surga. Orang ibadah dikit, sehari setengah. Coba 24 jam dipotong sama sholat aja. Berapa sih sholat paling lamanya? 5 menit. Dikali 5 kali 25, itu masih ada 2-3 jam. 25 menit, 35 menit buat hura-hura surga. Coba murah nggak Allah? 2-3 jam surga. Zakat murah. Duit kita 100 juta, potong zakat dikit 2,5%. PPN aja mau naik 12, mananya 12 juta. Agama cuman minta 2,5%, berarti 2,5 juta. Suruh dibagi sama yang membutuhkan, golongan yang 8. Sisanya 97,5 juta. Bener nggak? Buat jalan-jalan sama buat mancing, masuk surga. Murah nggak? Murah banget. Allah itu murah banget. Murah banget. Kayak begitu. Murah. Nggak ada. Wis kita mengukur mata, ini mata kita antara lihat Quran sama lihat HP, kira-kira banyak mana? Tuh, surga coba. Maka sempetin barang seain mau sehari lihat Quran tuh sempetin. Lihat aja dah, kalau baca nggak bisa lihat doang dapat gan. Ini Quran nih, udah melotot aja. Begitu, melotot. Begitu. Apalagi bacanya begitu tuh di masjid, ampe nangis. Bisa diambil mantu sama orang. Ini subhanallah. Ini menghayati bener kayaknya. Dia nangis, ampe diambil mantu. Suruh baca Quran kagak bisa. Lu ngapa nangis? Orang gua kagak bisa. Mau bacanya gimana? Tuh begitu. Mandangnya doang dapat
apalagi baca Quran. Jadi murah. Kalau kita masuk surga, anugerah Allah, bukan dari ibadah kita. Orang kita kuat ngaji, Allah juga yang ngasih sehat. Ini sehat nih dari mana? Allah. Kaki punya siapa? Allah. Nyawa kita punya siapa? Lah Allah juga. Enggak ada yang kita punya, hanya keinginan. Begitu. Kayak begitu. Murah agama, murah. Kalaulah kita masuk surga, dapat lambaian salam dari Allah, salamun qawlan mir rabbir rahim. Allah ucapkan salam kepada penghuni surga. Ketika Allah ucapkan salam kepada penghuni surga, Allah pandang mereka dengan pandangan cinta, dan para penghuni surga pandang Allah dengan pandangan terima kasih. Enggak mau berkedip, ahli surga matanya memandang Tuhan yang begitu indah. Bila makhluknya mencipta laut indah, bagaimana penciptanya? Bila kita jalan ke gunung melihat pohon-pohonan indah, bagaimana penciptanya? Begitu. Bila kita memandang Ka'bah, begitu terharu mengasihkan, bagaimana memandang Rabbul Ka'bah. Maka orang di surga asik memandang Tuhan, sampai mereka lupa kenikmatan yang ada, yang begitu luar biasa diberikan. Lupa. Mereka asik dengan memandang keindahan Tuhan di surga, sampai akhirnya terhijabi Allah, tapi cahaya Allah masih berasa pada penghuni surga. Dan memandang Allah ini berbeda-beda, tergantung kita di dunia memandang Qur'annya. Kalau kita sering memandang Quran, sering memandang Ka'bah, sering memandang ulama, sering memandang orang tua, paling sering dia memandang Allah. Begitu. Bila kita di dunia boro ama ulama memandang, ama ulama aja dikata-katain. Begitu. Habis ulamanya ngata-ngatain, ngomongin goblok lagi. Begitu. Mungkin kesalahan, atau mungkin baru. Begitu. Allahumma shalli. Begitu. Mungkin sabqul lisan. Begitu. Begitu saudara. Kita memandang ulang, itu akan menghantarkan kita memandang zat Allah. Bagaimana tidak anjingnya Ashabul Kahfi. Cuman mandangin Ashabul Kahfi, orang soleh biasa bisa masuk surga, gara-gara tuh anjing memandang Ashabul Kahfi. Rahmat Allah kasih. Masa kita yang memandang ulama masuk neraka? Insya Allah mandang ulama dengan pandangan ta'zim, penuh penghormatan. Itu begitu. Betapa asiknya orang di surga memandang Allah, disalam sapa Tuhan. Itu tidak ada kenikmatan di surga selain kenikmatan memandang zat Allah, meski kadar memandangnya berbeda-beda.
tergantung ibadah di dunia. Saudara, tafsir yang kedua, salamun qaulam mir rabbir rahim, ini kiriman salam dari Allah melalui malaikat. Tafsir keduanya, salamun qaulam mir rabbir rahim, yang ucapin salam malaikat. Kata malaikat, wahai penghuni surga, Allah kirim salam sama sampean. Itulah makna salamun qaulan mir rabbir rahim. Tafsir kedua, seorang mufassir besar, Imam Muqatil dari kalangan tabi'in radhiyallahu ta'ala an, beliau menyatakan malaikat pada masuk ke surga dari berbagai pintu-pintu surga. Lalu kemudian para malaikat mengatakan kepada penghuni surga, salamun alaikum ya ahlal jannah mir rabbikumur rahim. Wahai penghuni surga, Allah kirim salam sama sampean. Begitu. Jadi salamun qaulam mir rabbir rahim, Allah subhanahu wa ta'ala langsung kirim salam kepada penghuni surga. Tafsir yang lain, salamun qaulam mir rabbir rahim, malaikat kirim salam, salamnya dari Allah. Tafsir pertama, langsung Allah ucap salam. Tafsir kedua, Allah kirim salam dari Allah melalui malaikat. Ini salamun qaulam mir rabbir, salamun qaulam mir rabbir. Zaman corona yang tukang baca salamun enggak kena, enggak kena corona. Enggak. Emang ini amalan keselamatan. Salam qaulan. Betapa nikmatnya orang bila dianugerahi surganya Allah. Bagi orang beriman, bila dirasa di dunia ini hidupnya nikmat, penuh kesenangan, yakini itu cuman secuil, itu cuman reward, itu cuman bonus, bukan gaji. Gajinya nanti di akhirat. Sebab dunia bukan negeri gajian bagi orang beriman. Dunia itu negeri ujian. Andai ada yang dirasa enak, hanya bumbu-bumbu surga dari ibadah kita. Andai kita baca solawat lalu diberi kesuburan, bukan balasan solawat. Dunia enggak cocok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lalu Allah balas, enggak muat dunia ngebalas itu. Enggak muat. Andai dapetin kesenangan dari solawat yang ada, secuil dari begitu banyak balasan Allah di akhirat bagi mereka yang gemar baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dunia balasan buat hamba-hambanya yang soleh, maka semua kesenangan ada pada para nabi-nabi, karena paling takwanya orang adalah yang pangkatnya nabi. Itu menunjukkan dunia bukan balasan, tapi bonus bila kita rajin ibadah, rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin baca sholawat, rajin zikir, ada kesenangan. Ini bukan balasan gara-gara gua ngaji, bukan.
nanti di akhirat. Masih banyak lagi secuil dunia ini bagi orang beriman kayak penjara. Yang namanya penjara ada kesenangan dikasih makanan, tapi kalau udah keluar dari penjara lebih banyak lagi. Bagi orang beriman berbeda sama orang kafir, dunia ini adalah surga. Kesenangan. Kenapa surga? Sebab di akhirat kagak ada kesenangan barang dikit, yang ada siksaan. Andai orang kafir miskin di dunia, makan dari tong sampah, masih surga. Dibanding di akhirat siksaan terus, enggak ada kesenangan barang dikit. Berbahagia orang yang punya iman, berbahagia orang yang bisa menangkap pesan Allah dari ayat 58 surat Yasin. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wa sallim islamana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim i'tiqadana wa sallim qulubana wa sallim ajsadana wa sallim ahlana wa sallim auladana wa sallimna wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallah a'lam. Dia wajib dibayar sebelum datang Ramadan. Kalau sampai masuk Ramadan lagi belum dibayar, dosa dan dikenakan fidyah, denda keterlambatan. Begitu. Bila terlambatnya setahun, dendanya seliter plus kodok. Kalau 2 tahun 2 liter plus kodok. Kalau 45 tahun 45 liter per hari plus kodok. Kurang lebih demikian. Wallah a'lam.
Jadi tasyabuh itu bila berbicara tentang ritual. Bila berbicara tentang ritual itu baru disebut tasyabuh. Begitu, menyerupai orang lain, agama lain. Bila pada bukan yang kayak begitu, namanya bukan tasyabuh. Ada orang pakai baju hitam, nih ngaji pakai baju hitam, sarung hitam. Saya ngeri nyerupi orang kafir juga, kan kagak juga. Begitu, entar jadi kafir, kan kagak. Emang kebetulan aja tuh orang pakai baju hitam, begitu. Jadi enggak juga dengan kita takziah pakai baju hitam, lalu kemudian sama dengan tasyabuh dengan orang kafir, begitu. Pakai jas, pakai dasi, ya enggak. Malah di Mesir mau ngaji kayak begini nih, enggak pakai pici ainya, pakainya dasi, pakai jas, ngajarnya tafsir. Emang adatnya begitu, begitu adatnya, begitu. Emang daerahnya begitu, daerahnya itu kayak begitu, daerahnya. Begitu nih kalau mau saya terangin, pakai saudara-saudara pakai baju koko, ini adat Yaman. Di Yaman itu sehari-harinya kayak begitu. Orang kita sebut koko. Koko. Kenapa sebut koko? Yang dagang kongko. Begitu, yang dagang. Memang yang dagang baju begini nih Cina bosnya. Bosnya mau Cina. Yang masarin nih orang kita di Cipulir. Begitu. Jadi begitu, enggak apa-apa yang kaya-kaya begitu. Yang mana yang macam tasyabuh dan seterusnya, semacam ulang tahun pakai tiup-tiup lilin, itu namanya tasyabuh. Kalau dikata waras, rada-rada. Dikata rada-rada, waras. Itulah yang kita bingung. Kan lilin mati. Lilin dia nyalain. Lalu ditiup, mati. Itu tepuk tangan. Ini miring kayak gini. Orang lilin kayak begitu ditiup sama mulut segede begitu, emang juga mati. Itu mah biasa. Itu pakai tepuk tangan. Mana yang tepuk tangan ini orangnya ngaji juga lagi. Mau ngapain? Yang kayak begitu. Pekerjaan yang kagak-kagak aja. Nah gitu. Ini pakai itu. Mati. Emang di mana-mana juga kalau ditiup mau mati. Gitu. Itu kayak gitu. Mau ngapain? Kerjaan-kerjaan yang kayak begitu. Kalau saudara mau pakai celana panjang, pakai celana jin, enggak tasyabuh, enggak. Boleh aja. Yang kayak begitu. Tasyabuh itu pada tataran ritual. Begitu. Kalau pakaian enggak lah, adat. Enggak apa-apa. Begitu. Ada orang meninggal pakai baju hitam tuh bagaimana? Ya kita husnudzon aja. Mungkin kebetulan dia pakai baju hitam. Sama aja nih yang ngaji pakai baju hitam nih. Kan bukan kemudian ini kayaknya nyerupi orang kafir. Ngaji dianggap musibah pakai baju hitam. Mungkin baju putihnya kotor, belum sempat nyuci. Pokoknya yang baik aja dah. Biar kita kagak pegal gitu memandang orang. Yang enak-enak aja. Begitu. Pakai baju hitam, ntar lagi ngaji pakai baju hitam. Ini Syiah nih. Syiah demen hitam, Syiah lagi. Jadi akhirnya kita kagak pakai baju ujungnya. Karena biar enggak sama orang-orang. Samanya sama apaan iya, jadi enggak apa-apa udah. Nggak ada orang takziah pakai baju hitam, kita husnudzon aja, kebetulan barangkali. Udah begitu aja. Begitu. Biar nggak puyeng-puyeng amat dalam hidup. Allah.
terkait sama mendoakan non muslim. Katakan ulang tahun itu pemandikan non muslim atau yang sakit non muslim. Kita diminta doa, boleh? Boleh. Jangan gak doa, Nabi takziah, apalagi orang non muslimnya teman kita, apalagi kerabat kita. Kayak sebagian di daerah Jawa, kakaknya muslim, adanya non muslim, kan banyak kayak begitu ya. Atau sebaliknya, itu biasa. Dia sakit, sunat ditengok sunat, doain begitu, nggak apa-apa. Lalu dia mati, minta tahlilan di rumahnya, udah tahlilan aja. Kenapa kita nggak mau? Kan enak dapat berkat. Begitu, dapat berkat. Jangan dirubah-rubah. Itu dirubah-rubah lagi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasitun. Ya si kata si kafir ini. Waduh, bangkrut kalau situn terus. Begitu. Emang situn berapa? Begitu. Jangan dirubah-rubah ayat Quran. Doa aja, nggak apa-apa. Buat siapa itu baca tahlilnya? Ya buat kaum muslimin muslimah, tahu kagak dia? Itu nggak apa-apa. Karena dia bergaul di tanah Betawi, banyak muslim pengen juga di rumahnya kayak begitu. Banyak. Dan saya temukan banyak dari dulu, dari tahun 2000-an. Di daerah Tangerang tuh ada namanya daerah Bugel namanya. Saya pernah ngisi maulid di rumah Cina. Ngadain maulid. Kata dia, Pak Haji, berkah. Cina ngerti berkah. Muslim ada yang nentang. Emang ada dalilnya? Masih ada tuh muslim kayak begitu. Cina. Di musim pertama, dia ngadain maulid, nggak ada yang makan. Nggak ada yang makan. Artinya khawatir daripada, iya begitu, B2 begitu. Tapi dia nggak kapok. Ngadain lagi, nyuruh muslim yang masak, tapi di tempat dia. Hampir begitu. Tapi sekarang saya kurang paham nih, karang-karang nih begitu. Karena dulu-dulu tuh saya ngajar ampe Muara Karang, Hotel Omni Batavia itu saya dulu. Sekarang udah payah, macet jalanan tuh, nggak mau. Ampun, habis waktu kita habis waktu kita. Begitu. Kan ngaji kita aja pre mulu nih, salam. Bagaimana tidak pre kita? Asar masih ada di Pasepatan. Lah ngejar ke Jakarta, macet bang orang kerja. Nggak keburu. Kawan kita nggak mau juga minta selamatan rumah, kita harus datang juga. Iya baik. Alasannya peletakan motor pertama kita juga. Iya baik. Begitu. Ini selamatan ya baik. Kita datang. Kali ini aja iya selamatan rumah masih habis saban hari ya kan. Kan enggak. Tapi kan dia nggak tahu kesibukan dia. Ala kulihan enggak apa-apa. Orang non muslim minta doain aja biar sembuh. Biar ini. Dia bantu masjid banyak tuh di Bayoran. Dibantu musola ada tuh di Kebon Mangga 4. Nama musolanya Bidayatul Hidayah. Tidak sedikit non muslim itu nyumbang besi beneran. Sampai kawan-kawan kita nanya sama kita. Karena namanya kita yang kasih nama Bidayatul Hidayah itu. Jadi teman-teman kita orang tukang nongkrong pengen ngadain pengajian, buatlah ngaji awalnya di samping Soto Yakub dengan pengarahnya itu Haji Yatno. Moga Allah mudahin tuh urusannya. Lalu sampai pada akhirnya pengen bikin musola karena tempat musola jauh. Begitu, dekat bioskop Cahaya yang dulu ente pada parkir di situ. Begitu. Itu begitu. Buat sampai jadi itu musola. Itu waktu dibangun. Boleh tanya sama kawan-kawan kita yang masih ada. Cina bantu tuh beberapa besi itu batang. Dia nanya lagi sama kita, nih bagaimana? Minta enggak? Enggak. Kalau enggak ambil. Enggak apa-apa. Doain biar usahanya maju. Habis itu sumbang lagi semen. Sampai udah jadi selamatan nyumbang beras. Per orang dapat 5 kilo atau 10 kilo, saya lupa itu waktu itu. Sampai kita tanya itu kenapa itu kok
berkah. Coba Cina ngerti berkah sampai kayak begitu. Jadi nggak apa-apa, kita doain doa. Nih kalau mau saya dongin pesantren aja nih, yang tanah nih, saya tidak sedikit, ya mohon maaf mesti ada 500, kadang ada 1 juta gitu. Non muslim ada beberapa yang bantu kita. Mungkin kalau mau dihitung lebih kali dari 50-an Chinese. Ya gitu, usaha-usaha kecil begitu. Sebab saya selalu dapat tulisan dari Koh Anu, udah kebaca kalau udah judulnya engkoh begitu. Begitu. Non muslim, doa-doa kita doa. Terima kasih bantu. Banyak kita dapetin karena kita bagi amplop itu tuh. Kawan kita punya kenalannya non muslim kayaknya. Ada di tokonya dia ngambil pada katanya begitu sabab dia. Begitu. Engkau ada yang 1 juta, ada yang 500, begitulah. 6 orang dagang. Begitu. Saya tahu itu. Dan kita doa agar usahanya lancar, sehat, walafiat, semuanya begitu. Ada suruhan dari agama. Ada. Kecuali doa pengampunan dosa yang udah wafat, ini ada batas. Yang ini. Jadi kita harus mengerti pada batas mana. Begitu. Kalau yang bagian ini maka kita sering sampai nama teman kita. Karena anak-anak majlis ini bergaulnya macam-macam. Bergaulnya. Begitu. Artinya dia punya partner Cina, lalu dia tahu dia nyumbang. Enggak sedikit. Beneran. Ini yang tanah yang sekarang ini proses ini. Itu begitu. Begitu. Ada 1 juta, ada 500, engkau anu. Gitu. Bos pot anu, bisnisnya pot anu, engkau anu namanya. Kayak begitu. Namanya. Karena anak-anak majelis itu ngangkat status pembebasan tanah, si engkau tuh komen di antaranya, apaan itu? Ini gitu. Boleh saya bantu gitu. Dia nanya sama kita, guru, boleh aja, ente minta kagak, saya bikin status aja. Dia nanya, bantu. Sampai ada yang ngomong, nih berkah nih lumayan ini bulan ini gara-gara begitu. Ada yang ngasih lagi, ada juga saya tahu itu. Meski 1 perak 2 perak gitu. Yang penting kita kuncinya nggak minta, dia bantu kasih, kita terima, jangan ditolak. Orang non muslim bantu kita jangan lu ada maunya, jangan suudzon. Ini orang udah digerakin oleh Allah bantu masjid umpama, bagi beras sama tetangga, udah bagus saja, didoain aja. Jangan kita punya buruk sangka ini kristenisasi, enggak lah dia tahu orang ini lingkungan muslim kan berbeda di daerah di mana. Yang penting kita doain. Kalau doain sebagai muslim disuruh oleh Nabi. Kata Nabi, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u. Fa illam tukafi'uhu fad'ulah. Siapa orang yang mengulurkan kebaikan sama Anda, balas. Bila Anda enggak bisa membalasnya, doain. Mau muslim mau tidak, doain. Cuman ada batas. Jadi kalau sakit, tengok, doain, biasa. Kita baca Fatihah ya, ada teman kita begitu, namanya tongseng, kan ada tong plastik ya kan, begitu. Ini tongseng namanya, dia sakit, ya tengok, kita baca Fatihah buat tongseng, karena tong dari seng, begitu. Semoga sembuh, sehat, bisa berkarya kembali, bermanfaat untuk orang banyak. Ya doa Fatihah, girang, nggak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan. Barangkali ustaz kita bertetangga di kampung muslim, nggak apa-apa. Jangan. Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muslimin doang, bukan. Rahmatan lil kafirin juga. Dan ini kita memberi nama pondok, majelis, gausulibat, nolongin orang-orang, mau agama apa kayak gitu. Kita bantu orang. Nah ini Islam yang dibawa oleh Nabi, Islam wasatiyah. La syarqiyah wa la gharbiyah,
yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Inilah Islam. Jadi jangan sungkan kalau punya teman non muslim sakit, sunat ditengok. Dan Rasulullah SAW menengok pembantunya Nabi, bocah suka bantuin Nabi, Yahudi. Hadisnya sahih. Waktu sakit Nabi tengok. Sampai pada tengokan terakhir itu Nabi bilang sama nih bocah, saya lupa namanya, apa ente nggak tertarik dengan Islam yang saya sampaikan ini? Sama bocah. Di akhir ayatnya nih, terakhirnya Nabi setelah nengok, berapa kali nengok, sakit nengok, ini terakhir. Lalu kemudian bocah ini nanya sama abahnya, bah bagaimana? Sama bapaknya, ini Nabi ngajak saya Islam. Kata bapaknya, ikut aja sama Muhammad, Muhammad bener kok, syahadat, mati tuh bocah. Beneran begitu. Kayak begitu betapa pergaulan itu tanpa batas. Enggak apa-apa. Saya banyak dulu bergaul dengan non muslim, ya normal bergaul itu. Jadi jangan ini begitu, kecuali kita ditanya tentang agama baru, karena ini kajian kita jelaskan inilah benarnya. Kalau muamalah ya muamalah, kalau urusan agama kan lakum dinukum waliyan. Itu begitu. Inilah Islam. Dan kita berharap kita dari muslim begitu. Orang kenal Islam dari perilaku, bukan dari ajaran, karena dia nggak ngerti ajaran, ngertinya perilaku muslim. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya.